Rasil TV untuk Islam yang satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Salawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para habaib, para habib, para ustadz, para tokoh, ibu-ibu dan bapak-bapak yang terhormat, menarik karena yang mengikuti memang cuma sedikit yang lewat Zoom, tapi ada 11.400-an yang langsung lewat live YouTube. Ya, ada yang dislike juga sih, nggak apa-apa. Ada 3 hal saja. Pertama, 212 posisinya di mana di dalam konteks ini? Karena kita hari ini ulang tahun dari 212. Alhamdulillah waktu itu saya juga hadir. Makanya seringkali dianggap dosen yang radikal karena datang di 212. Alumni Bu ya, alumni ya. Nah, demokrasi itu ada 3 unsur paling tidak. Di situ ada kompetisi, di dalam berkompetisi excluding the use of force. Nggak boleh menggunakan kekerasan, makanya pemilunya from bullet to ballot. Jadi dari senjata ke surat suara. Yang kedua partisipasi. Partisipasi di sini separuh dari warga negara ini perempuan. Jadi tolong diperhatikan kepentingan politiknya. Yang ketiga civil and political liberties. Kebebasan sipil dan politik. Kebebasan menyatakan pendapat. Kebebasan berserikat. Kebebasan pers. Jadi 212 saya masukkan ke dalam kategori yang disebut civil Islam. Jadi jangan kemudian langsung dianggap teroris, dianggap radikal, dianggap ISIS, dianggap yang lain-lain. Karena civil Islam telah membuktikan demonstrasi dengan cara yang sangat damai, yaitu di 212. Hari ini kekuatan politik Islam selalu dipinggirkan. Bahkan kita Pancasila, kita dianggap anti Pancasila, anti kebinekaan. Oleh karena itu, karena ini juga sebetulnya global politiknya sama. Ya, jadi Washington Policy Administration setelah 9/11 dan kemudian radikal, violence counter violence extremism dengan deradikalisasi yang semuanya targetnya orang Islam. Di Indonesia sendiri juga demikian. Oleh karena itu tadi dari uraian dari Habib Rizik dan Buya Yahya dan teman saya Refli dan Bung Nursi, mari kita sebetulnya untuk melihat kita harus berani mengambil tafsir bahwa negara Islam bagi saya adalah negara Pancasila, bagi saya adalah negara Islam. Model perjanjian Madinah kontemporer hari ini. Luar biasa ini. Ya. Jadi ini. jangan takut. Kenapa? Kalau Anda bicara negara harus dipisahkan dengan agama, itu sebetulnya konsep Barat di dalam membedakan atau memisahkan antara state dan church, negara dan gereja. Itu gerakan Protestanisme. Itu yang seringkali, jadi saya katakan kalau khilafah dalam arti pemerintahan, dalam arti kepemimpinan, yaitu namanya khilafah Kristen Protestan. Bagaimana dengan Katolik? Katolik Roma tidak memisahkan antara agama dan negara sesungguhnya. Karena kalau Anda seorang Katolik, Anda dibaptis, maka otomatis Anda punya 2 kewarganegaraan. Jadi mari kita tunjukkan bahwa kita rebut tafsir itu. Jangan kemudian kita dipinggirkan dengan tafsir Pancasila yang ingin memisahkan antara agama dan negara itu. Yang ketiga yang terakhir ini Bung Haikal. Siap. Bagaimana caranya? Salah satunya persiapkan diri kita dengan calon-calon politisi yang berakhlak mulia. Kenapa? Ternyata di dalam konstitusi kita itu tujuan pendidikan itu beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Selain bisa kontestasi untuk mendapatkan berkontestasi di dalam konteks ini. Ya, jadi jangan kemudian pendidikannya dipisahkan dari agama kalau tujuan pendidikan dalam konstitusi kita itu. Persoalannya politisi seringkali dianggap tidak punya moral, tidak punya akhlak mulia, tidak punya ini. Nah ini tujuannya, mari kita bersama-sama mensosialisasikan bahwa politisi juga bisa berakhlak mulia. Ya. Politisi bisa kemudian berpolitik pemilu dengan cara jujur, karena jujur itu prinsip dari ilmu politik bicara tentang pemilu. Di dalam konstitusi kita luber dan jurdil. Jadi itu penting sekali. Mari kita bersama-sama mempersiapkan itu. Apakah masuk ke dalam partai politik yang mendukung tujuan itu,
Di sini ada Pak Amin Rais yang punya partai politik baru, dan kemudian juga teman-teman dari PKS dan dari partai-partai yang lain. Baik. Jadi jangan pisahkan teman-teman politisi dari dakwah-dakwah dari para ustadz untuk menjadi politisi yang halal. Jadi di dalam konteks itu. Mantap. Terima kasih. Kalau saya salah, saya mohon maaf. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Husnul Maria, kayaknya kita perlu diskusi lebih dalam lagi tentang soal apa itu ya, khilafah apa tadi itu ya. Rame juga tuh kalau diskusi khusus soal itu. Baik, ada satu yang beliau sampaikan tentang politisi yang bersih, yang jujur. Nah, di Zoom sana ada seorang politisi yang sangat terkenal kejujurannya dan kebersihannya. Kita mintakan waktu sekitar 3 menit, yaitu kepada Bapak Hidayat Nur Wahid. Alhamdulillah, silakan. Masya Allah ya. Ustaz Haikal, antum berlebihan tadi, tapi apapun, jazakumullah khair, silahkan diberi waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib Muhammad Rizik Syihab dan para habib yang hadir, para alim ulama, tokoh-tokoh, para pimpinan partai politik, pimpinan ormas, dan keluarga besar yang sekarang diundang dari PA212 tentu, dan GNPF dan semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bersyukur bahwa kita masih bertemu dengan peringatan 212 yang hari-hari ini pun juga ada peristiwa di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta Selatan maksud saya, kasusnya Ahok yang membeli tanahnya Pemda sendiri atau membeli tanahnya sendiri sudah mulai disidangkan lagi. Amin. Saya tidak tahu kenapa timingnya berdekatan, dimulai tanggal 30 November kemarin. Ya apapun itu menjadi bagian kita bahwa 212 tetap akan selalu hadir untuk mengawal ya, penegakan hukum, penegakan keadilan dan seterusnya. Baik, kita tadi sudah mendengarkan dengan amat sangat gamblang apa yang disampaikan oleh Habib Rizik Syihab terkait dengan masalah revolusi akhlak itu. Satu hal yang tentu amat sangat bagus karena menegaskan kembali tentang bagaimana relasi beliau sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, bagaimana kemudian dengan Pancasila yang 5 silanya itu sangat korelatif dengan akhlak Islam, dan itu semuanya adalah kesepakatan para founding fathers termasuk para ulama. Dan memang dari dulu para habaib itu begitu luar biasa ya, ingin mendekatkan umat Islam dan Indonesia dengan umat Islam. Saya sering sampaikan ada Al-Habib Muhammad bin Hussein Al-Mutahhar, sekalipun sering disebut sebagai Hamutahhar. Tapi beliaulah yang menciptakan 2 lagu yang sangat luar biasa, satu Mars, satu himna yang selalu dinyanyikan pada tanggal 17 Agustus. Yang diciptakan tahun 45 dan tahun 46. Itulah Mars tentang Hari Merdeka, dan satu lagi tentang Hari Syukur. Kalau Hari Merdeka, orang Jawa Timur, orang Madura katanya nyanyi begini ya, Habib Hasan Haikal. 16 Agustus tahun 45, katanya begitu. Tapi kan dilanjutkan, besoknya hari kemerdekaan kita, jadi tetap ya tanggal 17 Agustus itu. Besoknya hari kemerdekaan kita. Jadi para habaib itu begitu luar biasa supaya kemudian umat Islam menerima Indonesia, supaya kemudian Indonesia diterima oleh umat Islam, dibuat lagu sampai demikian mendalam. Dan itulah kita dapatkan bagaimana Habib Ali Petang begitu mendengarkan berita dari Bung Karno tentang telah dimerdekakannya Indonesia, beliau langsung ya melalui majelis taklimnya disampaikanlah berita tentang Indonesia merdeka itu ke seluruh jaringan para habaib dan jaringan taklim beliau. Dan informasi itu sampailah kepada Habib Syed Al-Yadros di Palu sana, kakek daripada Dr. Salim Segaf Al-Jufri, yang kemudian beliau membuat syair menyambut tentang Indonesia merdeka dan mendukung Indonesia merdeka dan mendukung bendera merah putih, mendukung Bung Karno sebagai presiden Indonesia. Begitulah para habaib dari dulu, seperti yang disampaikan Habib Rizik tadi, begitu mencintai Indonesia, begitu menyelamatkan Indonesia, dan karenanya memang sudah sangat sewajarnya bila tadi disampaikan oleh Buya Yahya, jangan ada suudzon, ya. Jangan suudzon pada para habaib, para ulama, para umat Islam juga tidak suudzon pada yang lain, supaya kita betul-betul bisa menyatu. Karena hari ini tadi disampaikan oleh Ustaz Hasan Haikal di Papua Barat sudah ada masalah itu. Di Sigi juga ada masalah yang lain lagi. Di Aceh juga muncul lagi permasalahan yang sejenis. Kita memerlukan kesatu paduan ya. Dan karenanya kalau itu didekati melalui jalur akhlak itu sangat luar biasa. Karena akhlaklah yang kemudian dahulu membuat Indonesia bisa menerima al-Islam dan kemudian menyebar demikian luar biasa. Akhlak juga lah yang kemudian menghadirkan sekali lagi kepedulian yang kemudian bisa membawa kepada Indonesia ini
menjadi selamat atas kesepakatan dan atas perjuangan menghadirkan apa yang disebut dalam alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar sebagai atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Allah yang Maha Kuasa. Ya. Dan karenanya harus dijaga, jangan sampai ini kemudian menjadi kufur nikmat dan kemudian menjadi hilang. Kalau tadi disampaikan oleh Habib terkait dengan revolusi akhlak itu terkait dengan individu, kemudian terkait dengan sistem, di antara kedua itu ada yang mungkin tadi belum disebut, yaitu terkait dengan keluarga. Keluarga inilah yang menjadi amat sangat penting untuk kemudian mempercepat ya, bagaimana agar akhlak yang mulia itu hadir betul pada tiga individu, dan individu itu nanti akan kemudian berlanjut di tingkat sistem. Kalau kita bicara tentang sistem, berarti kita ingat kaidah di pesantren dulu. Kaidahnya adalah al-amru bisyai'i amrun biwasailihi. Kalau kita menginginkan sesuatu, wasilahnya juga disiapkan. Mungkin sebagian tadi disampaikan oleh Bu Husnul Mar'iyah. Karenanya salah satu yang juga dipentingkan adalah dulu Rasulullah, salah satu keteladanan beliau adalah berani untuk mengkoreksi ketika ada kesalahan daripada murid-murid dia para sahabat. Salah satu di antaranya kejadian dengan Mu'adz bin Jabal. Ketika beliau menjadi imam, yang dibaca adalah asyiknya beliau, yang dibaca adalah surah Al-Baqarah dan surah An-Nisa. Kemudian datanglah seorang makmum yang kemudian keluar dan kemudian menyampaikan kepada Rasulullah, tadi ada peristiwa demikian. Rasulullah ternyata menegur dengan keras dengan bahasa, afattanun anta ya Mu'adz, wahai Mu'adz, jangan bikin masalah, jangan bikin fitnah. Kalau Anda jadi imam, lihatlah makmum Anda beragam-ragam, ada yang dhaif, ada yang nyusahin orang ya. Karenanya menjadi sangat penting para pemimpin, para ulama, para tokoh untuk juga tadi disampaikan Bu Yahya menelisik gitu ya. Ya juga diingatkan oleh kepada Ustadz Hasan Haikal pada PILC dulu, agar jangan sampai kemudian di bawah ini melakukan beragam hal yang justru mencoreng yang dilakukan oleh Habib Rizik Syihab. Kemudian muncullah kasus dengan si perempuan itu. Belakangan ada terkait dengan masalah adzan atau yang disebut sebagai adzan sebagai hayya ala jihad, yang bahkan mengganti hayya ala sholat. Saya kira itu bagian yang penting untuk dikoreksi, karena memang dalam fikih Ahlussunnah wal Jamaah pasti tidak dikenal hal itu. Rasulullah pun bahkan ketika jihad juga tidak mempergunakan hal demikian. Dulu Kiai Haji Hasyim Asy'ari menyampaikan resolusi jihad. Ibnu Muhammadiyah tahun 28 Mei tahun 46 mengeluarkan amanat jihad melawan Belanda, tapi tidak disampaikan dalam bentuk adzan. Ya adzan saja. Tapi kemudian peristiwa jihad bisa dilaksanakan. Terakhir karenanya tidak masalah dipentingkan bila ini semuanya menghadirkan ta'awun betul-betul alal birri wat taqwa. Sehingga dengan demikian Pancasila itu menjadi yang menyatukan kita semuanya, menghadirkan dulu doanya para ulama mengatakan dalam konteks revolusi jihad dalam konteks sistem. Para ulama menyampaikan law anna li da'watun mustajabah la ataituha lil hakim. Bila demikian maka mudah-mudahan akan ada silaturahim, akan ada islah, akan ada koreksi, dan pemerintah pun dan atau siapapun tidak melakukan tindakan-tindakan yang berlebihan yang membawa kepada kita tidak semakin menyatu, dan itulah yang dikipas-kipasi oleh tokoh NKRI yang tidak suka NKRI menjadi satu, umat Islam dengan negara menjadi satu. Mereka para PKI yang mempunyai manhaj atau metode untuk memperbaiki kita semuanya. Harus waspada, harus hati-hati, dan kita lanjutkan silaturahim dengan yang terbaik. Barakallahu fikum. Insya Allah kita tunggu undangan dari PKS untuk dialog. Nanti akan diikuti oleh partai-partai lain. Baik teman-teman sekalian, ini waktu yang sangat ditunggu-tunggu oleh sebagian orang, karena penampilannya selalu menjadi rating gitu loh. Kalau di LC itu jadi rating melulu gitu loh ya. Kenapa? Karena kata-katanya tajam, pedas, tapi nggak bisa dicolek oleh hukum. Bukan soal kebal hukum, no beneran, ini serius. Bukan soal kebal hukum, tapi karena jauh daripada dungu, jauh sekali daripada dungu, sehingga nggak bisa dicolek gitu loh. Kenapa? Karena betul-betul apa ya? Kalau kata orang Betawi bilang letterlahnya kayak begitu gitulah. Siapa lagi kalau bukan Bung Rocky Gerung, silakan. Bukan, karena berbahaya yang bicara. Jadi harus ada masalah dulu sebentar. Ganti baterai. Oke, terima kasih Babe Haikal. Ya ini ILC juga. Artinya Indonesia lawan Covid. Dan 212 mengawalinya tuh. Nah, sebetulnya kita di sini lengkap pakai protokol kesehatan.
Tapi kita tuntut lebih dari itu. Kita ingin ada protokol bernegara. Dan itu yang tidak disiapkan oleh kepala negara tuh. Karena itu kita perlu guru-guru untuk mengajar cara bernegara. Tadi Refli Harun telah mulai itu di bidang hukum. Ihsanuddin Nursi juga adalah guru protokol bernegara di bidang kebijakan ekonomi. Dan seluruh keterangan hari ini menunjukkan bahwa kita sebetulnya ada dalam kecemasan karena protokol bernegara dilanggar sendiri oleh kepala negara itu. Karena berbagai kebijakan tidak bisa diuji, diselundupkan melalui hukum, diselundupkan melalui kebijakan ekonomi yang tidak punya dasar berpikir. Itu yang disebut sebagai kebijakan negara yang ugal-ugalan. Jadi itu soalnya. Apa itu kebijakan negara ugal-ugalan? Tolong wawancara Ihsanuddin Nursi setelah ini. Apa itu protokol negara? Itu seluruhnya yang diterangkan oleh Habib Rizik tadi. Pak Rizik Syihab menerangkan dengan bagus asal usul kita bernegara dihubungkan dengan problem hari ini. Hal yang seharusnya kita dengar dari istana uraian semacam itu. Ceramah Habib Rizik. Kita ingin agar supaya kekuasaan itu dirawat dengan akal pikiran. Itu poin kita. Nah karena itu setiap hari kita tuntut kepala negara supaya aktif menghasilkan keadilan. Kan itu dasarnya. Kalau corona itu tidak kasat mata, tentu kita waspada dengan corona karena dia tidak kasat mata. Tapi ketidakadilan itu kasat mata. Dan justru yang punya mata itu menutup mata untuk menghasilkan keadilan. Jadi sekali lagi saya menganggap bahwa kita ada di dalam suasana kecemasan. Tadi Habib Rizik menerangkan bahwa tidak ada yang perlu dicemaskan. Kalau kita punya peradaban persahabatan dengan satu istilah tadi, ukhuwah. Yang sifatnya global, antar bangsa, yang di dalam bangsa, dan yang berakar pada agama itu. Nah bagaimana mungkin menurunkan baliho-baliho akhlak itu, kalau baliho-baliho itu dipasang di langit, siapa yang mau memanjat langit? Ada satu hal lagi tuh, supaya lengkap. Seluruh pikiran hari ini diikuti di YouTube. Ribuan orang ikuti YouTube. Ini semacam ukhuwah YouTubiah. Persaudaraan sesama pengguna YouTube. Jadi saya ingin sebetulnya mengucapkan selamat datang di tempat di mana akal sehat masih bisa dioperasikan. Jadi kalau ada orang bertanya di mana markas FPI, bukan di Jalan Petamburan, tapi di Jalan Perubahan itu. Demikian juga orang tanya di mana tempatnya Gatot Nurmantio, bukan di Menteng, tapi juga di Jalan Perubahan. Jadi kita sebetulnya hari ini sedang merintis jalan baru, namanya Jalan Perubahan. Dan saya ingin agar supaya kita tempuh jalan ini dengan cara damai dan bermartabat. Terima kasih. Saya ada satu gelitik gitu loh. Di antara semua yang hadir dan semua peserta Zoom, cuma satu yang disebut namanya oleh Bung Rocky, yaitu Pak Gatot Nurmantio. Apa artinya setelah ini harus Pak Gatot Nurmantio dulu? Ya, sebaiknya supaya tersambung. Nyambung ya. Dan saya yakin Pak Gatot Nurmantio sedang mendengarkan apa yang disampaikan Bung Rocky. Ya. Kalau masih terkoneksi dengan Zoom? Ya, masih. Kita persilahkan. Masih. Baik, kita persilahkan Bapak Gatot Nurmantio, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, saya banggakan, saya kasihi, saya taati Habib Muhammad Rizik Syihab, beserta para habaib, para alim ulama, para kiai, para tokoh masyarakat. Saya hanya mengatakan alhamdulillahirrahmanirrahim bahwa saya bisa bergabung di acara yang sangat strategis ini, dan sekaligus saya juga menyampaikan terima kasih karena
Habib Rizik berkenan telah mengirim kata suara sambutan dalam peluncuran buku pemikiran Sang Revolusioner yang ditulis oleh Saudara Dr. Syahganda Nainggolan beberapa hari yang lalu. Singkat saja, menarik sekali karena apa yang disampaikan dengan revolusi akhlak ini, saya menyimak apa yang disampaikan oleh Habib Rizik, menggunakan semuanya dengan pisau analisis Pancasila. Saya ulangi, menggunakan pisau analisis Pancasila. Suatu yang sangat luar biasa, yang selama ini didengung-dengungan bahwa syariah Islam segala macam, ternyata revolusi akhlak itu pisau analisisnya ada Pancasila. Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa Habib Rizik seorang nasionalis yang mengawal tujuan murni Pancasila seperti yang dilakukan oleh kami, yaitu dengan gerakan moral yang mengawal cita-cita luhur bangsa Indonesia. Itu yang pertama. Tapi saya hanya ingin mengingatkan bahwa pertama kali bangsa ini merdeka yang didengungkan adalah kemerdekaan. Kami bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan. Kemerdekaan artinya adalah, kalau bahasa Sanskertanya, kamardika, yaitu warga negara kelas atas. Jadi founding father dan founding mother ini mencanangkan bahwa kita berubah dari bangsa yang dijajah menjadi bangsa yang kelas atas. Maka cita-citanya itu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Mensejahterakan, mencerdaskan, sehingga inilah bangsa yang national state, di mana sebuah nasional yang bangsanya ini majemuk. Dengan kemajemukan ini, contoh singkatnya saja, Pancasila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dari berbagai macam agama diakui di negara ini. Dari berbagai warna kulit, bahasa, semuanya politik diakui menjadi satu. Kemudian contoh lagi negara bangsa, memperlakukan manusianya dengan sila kedua, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya ulangi, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Memperlakukan semua manusia yang adil dan beradab. Nggak dibeda-bedakan siapapun juga. Nggak ada warga negara kelas 2, kelas 3 tidak ada. Karena nasionalis itu semuanya warga negara nomor 1. Inilah yang sama-sama sekarang ini kita melihat tidak berlaku, tidak diperlakukan dengan benar. Ada penyimpangan, dibilang agama tidak boleh berpolitik. Ingat, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 29 ayat 1, bahwa negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dengan demikian maka, tidak ada dalam keputusan apapun juga, kalau sudah sepakat ketuhanan yang Maha Esa, sebagai orang Islam yang menggunakan agamanya, yang Katolik ya dengan agamanya, karena semuanya adalah agama untuk kebaikan. Ini yang pertama. Dari ini semuanya, kalau akhlak-akhlak kita tidak diperbaiki, kejadian semacam ini terjadi kelas-kelas dalam kehidupan berbangsa rakyatnya. Kita melihat secara gamblang saja, apakah keadilan sudah diperlakukan? Ingat, pemerintah itu adalah menerima mandat dari rakyat, si pemilik kedaulatan tertinggi. Ya. Makanya pada saat bangsa ini lahir, negara belum ada. Tanggal 18 baru negara itu ada. Ada pemerintah, ada pengakuan, ada wilayah. Dari sinilah revolusi akhlak ini sangat penting. Contoh saja, singkat saja, apa yang terjadi belakangan ini tentang pemeriksaan Habib Rizik. Kalau memang negara ini adil dan benar-benar beradab, maka semua yang kumpulan-kumpulan periksa semuanya. Ini contoh saja. Kemudian, contohnya, anggota kami, Syahganda Nainggolan, Bang Johur, Bang Anton. Pada saat ditangkap, saya katakan, jangan kasihanilah mereka. Karena mereka bukan pejuang-pejuang karbitan.
Dalam briefing saya katakan justru yang kita kasihani adalah para penyidik. Karena penyidik di kepolisian itu adalah orang-orang yang pintar-pintar, orang-orang yang cerdas, dan pasti mempunyai hati nurani. Dia batinnya tersiksa. Karena dia harus melakukan pelanggaran hukum untuk menangkap saudara-saudara kami. Mereka ditangkap tanpa alat bukti 2. Yang pertama. Kemudian mereka harus mengadakan penyidikan. Padahal pimpinannya berdasarkan fakta hukum yang disampaikan oleh Komjen Napoleon Bonaparte bahwa pimpinannya terlibat. Bagaimana perasaan seorang penyidik? Dia punya keluarga begitu pelak, kamu meriksa pimpinanmu juga. Seandainya itu bukan pejabat, begitu dikatakan dia terlibat, pasti ditangkap, diproses. Inilah keadilan. Seandainya Kapolri membebaskan tugasnya dulu pimpinan tersebut untuk diperiksa, itu baru adil. Nah, keadilan ini buktinya apabila tidak dilakukan melaksanakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, terbukti sekarang di Papua. Itu masalah keadilan di Papua Barat. Mereka menyatakan bukan merdeka, Pak Jenderal. Itu karena sudah frustasi. Inilah kalau keadilan ada, tetap mereka dilindungi tiap-tiap manusia, diperlakukan sama secara adil dan beradab. Tidak mungkin itu terjadi. Selama 70 tahun, tidak bisa seperti itu. Bisa terjadi damai-damai saja. Nah, inilah perlunya revolusi akhlak. Ya. Karena sudah parah merubah keburukan jadi kebaikan. Karena, maaf saya tambahin, manusia-manusia Indonesia adalah manusia-manusia pemberani. Dari Sabang sampai Merauke, semuanya punya senjata. Rencong, keris, badi, dan seterusnya. Hanya bedanya, di barat kecil disembunyikan, semakin ke timur makin dibesarkan. Semua suku punya tarian-tarian. Perang, berarti siap perang. Maka pemberani. Nah itulah, para ulama itu adalah kumpulan-kumpulan orang yang penakut. Maka mencanangkan revolusi akhlak. Karena para ulama sangat takut dengan Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sekarang ini, manusia Indonesia ini kalau tidak dikendalikan akhlaknya, jadi pemberani. Tuhan pun berani. Buktinya, bersumpah menjabat biar-biar karena korupsi. Nah inilah perlunya revolusi akhlak. Dan saya sangat menghormati acara ini karena menggagas tema yang sangat penting, revolusi akhlak. Sebuah gagasan yang sejalan dengan kami. Yang melaksanakan gerakan moral. Saya pikir kita bersama-sama dukung, bersinergi semua komponen bangsa untuk tujuan yang sama, mengawasi cita bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Jenderal. Berkali-kali Pak Jenderal Gatot Nurmantio mengatakan revolusi akhlak. Ini sepertinya sudah menjadi konsensus nasional bahwa revolusi akhlak adalah implementasi dari sila-sila Pancasila. Pak Profesor Sutegi, kami persilahkan dari sisi hukum. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Prof. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Babe Haikal, jadi Prof, kalau saya melihat persoalan revolusi akhlak itu memang sejalan dengan apa yang negara hukum kita itu hendak diwujudkan. Jadi negara hukum atau bisa disebut sebagai rule of law yang telah sedang dan hendak dikembangkan di Indonesia itu harus menjadi negara hukum yang bermoral, yang bermuara pada negara hukum yang membahagiakan rakyatnya. Saya sitir ini dari pendapat Profesor Sacipto Raharjo bahwa dalam hal ini untuk bisa menjadi negara hukum yang bermoral itu tidak lain harus dicapai oleh atau harus didukung dengan pejabat negara dan rakyat yang bermoral atau berakhlak. Nah, persoalannya adalah ketika kita menemui moralitas para penyelenggara dan rakyatnya itu sedang berkubang dalam kerusakan. Nah, apa penanda kerusakan moral itu? Penandanya adalah maraknya kejahatan.
baik yang dilakukan oleh para penyelenggara negara maupun oleh rakyatnya. Contohnya adalah korupsi yang merajalela, kemudian penindasan oleh penguasa, abainya rakyat, separatisme, terorisme, diskriminasi penegakan hukum, dan juga kerusakan moralitas warga, pembungkaman hak sipil, dan lain-lain yang itu seringkali dipertontonkan di hadapan kita. Nah, kejahatan ini dipastikan akan menjauhkan tujuan negara untuk membahagiakan rakyatnya. Di titik inilah harus ada kreatif minority yang terus berjuang melakukan revolusi moral atau akhlak di segala lini kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara dan juga mondial. Nah, Bapak Haikal ya, sebagai negara bangsa yang religius atau sering kita katakan sebagai religious nation state, maka revolusi akhlak mesti dibingkai dalam kerangka ketuhanan yang Maha Esa. Tadi saya sepakat dengan Habib Rizik Syihab. Ya, jadi ketuhanan yang Maha Esa itu sebagai dasar moral bangsa. Moral bangsa inilah yang kemudian menjadi dasar kita melakukan perombakan di bidang hukum yang diharapkan mampu membahagiakan rakyatnya, atau dalam hal ini tadi sudah disinggung soal social justice welfare. Bukan negara hukum atau juga bukan menggunakan hukum menjadi alat gebuk penguasa yang menyengsarakan rakyatnya. Demikian Bapak Haikal yang bisa saya sampaikan. Kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Profesor jahil ya kadang-kadang ya. Ya. Oh ya, ini ada satu sebelum saya menampilkan maksud dari pendekatan evaluatif yang cukup viral dari seorang Habibur Rahman. Sebelumnya izinkan saya menampilkan dulu, masih dalam Zoom, yang sedang menanti di sana. Bapak Fadlizon, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hormati Habib Rizik Syihab dan para habaib, para ulama, para cendekiawan, para tokoh-tokoh. Mohon maaf saya tidak bisa hadir secara fisik, tapi saya bersyukur bisa diundang dalam rangka 4 tahun reuni atau 212 yang pada waktu itu saya sudah ikut di 411. Saya melihat itu adalah sebuah peristiwa yang sangat fenomenal dan belum pernah terjadi di dalam sejarah Republik Indonesia. Ada sebuah protes yang merupakan bagian dari mungkin gerakan sosial atau social movement yang ketika itu menurut saya berhasil untuk menyampaikan sikap pernyataan dari masyarakat. Mengenai revolusi akhlak, ini pertanyaannya kalau kita bicara revolusi, kadang-kadang pertanyaannya, revolusi ini mau dimulai dari mana? Dari atas atau dari bawah? Revolution from above atau revolution from below? Nah, menurut saya, kalau memang yang menjadi pokok masalah sekarang ini, justru akhlak kita di dalam bernegara gitu ya. Jadi harusnya revolution from above. Revolusi kita ini harus dari atas, memberikan contoh teladan ke bawah, karena persoalan-persoalan kekinian yang kita hadapi dan baru kemarin kita menyaksikan seolah kita ini take it for granted dengan Republik Indonesia akan selamanya ada. Menurut saya, yang saya pernah studi tentang disintegrasi Uni Soviet, bahkan skripsi saya itu tentang faktor etnonasionalisme dalam disintegrasi Uni Soviet di tahun 90-an. Sebuah negara, bahkan negara adidaya seperti Uni Soviet, itu bisa hancur berantakan hanya dalam beberapa bulan, beberapa tahun saja. Itu salah satu faktornya adalah karena kepemimpinan yang lemah, karena stagnasi ekonomi, resesi ekonomi, karena ketidakadilan antara pusat dengan daerah, dan faktor-faktor lain, termasuk kalau di dalam Uni Soviet ada bencana, seperti ketika itu ada bencana Chernobyl, gitu ya. Tapi faktor kepemimpinan itu adalah faktor yang paling utama. Mikhail Gorbachev itu dianggap adalah seorang tokoh yang tidak mempunyai kepemimpinan yang kuat. Ya. Kemudian kebijakannya glasnost dan perestroika, perestroikanya gagal, glasnostnya berhasil, akhirnya masyarakat dengan mudah, dan akhirnya kita bisa menyaksikan
Uni Soviet pecah menjadi 15 negara bagian dan sekarang menjadi negara masing-masing merdeka. Dan kalau kita lihat perjalanan Uni Soviet hampir 30 tahun, negara-negara yang sekarang merdeka itu ternyata jauh lebih maju ketimbang ketika mereka berada di bawah Uni Soviet. Kemarin kita menyaksikan ada Benny Wenda secara sepihak mengatakan sebagai interim pemimpin dari Papua Merdeka. Inilah seharusnya kepemimpinan nasional kita sekarang berkonsentrasi bagaimana merawat dan menjaga. Bukan salah di dalam mendiagnosa keadaan. Saya ada kesan sekarang ini, pemerintah terkesan Islamofobia di dalam berbagai kebijakan. Ini salah membaca, salah kemudian nanti tentu saja mendiagnosa, salah resep, salah urus gitu ya. Dan ini yang nanti kita akan terkaget-kaget sendiri kalau kita melihat sejarah dan sejarah dari bangsa-bangsa lain. Itu bahwa apa yang kita lakukan sekarang, maksudnya kita harusnya bersyukur ini tidak terjadi. Saya kira hanya mengingatkan itu saja. Baik. Terima kasih Pak B. Haikal. Terima kasih Pak Fadli. Semoga semua kita sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang belum berkesempatan, karena memang nggak mungkin, karena ada 100 tokoh lebih, dan kita kepingin sekali ini dimasukkan dalam satu buku. Tolong berikan masukannya, karena kami akan bukukan. Jadi akan kami bukukan pandangan Habib Rizik Syihab, dan kemudian tanggapan 100 tokoh dan ulama. Dan buku ini akan kita cetak, dan buku ini akan kita bagikan. Jadi mohon yang belum berkesempatan saya minta maaf. Ada perwakilan yang telah lebih awal ya mengajukan. Bapak Kiai Haji Muhyiddin, ya, dari Bapak Kiai Haji Muhyiddin yang sudah mengajukan, sudah keluar dari Zoom. Baik, kalau begitu ada perwakilan dari MUI, Ustaz Zaitun Rasmin. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Yang pertama tentu saya tidak bisa mengatakan mewakili MUI, ya. Saya diundang tentu sebagai pribadi, dan saya juga dalam keputusan Munas kemarin sekarang tidak di Wasekjen tapi menjadi wakil sekretaris di Dewan Pertimbangan. Oh, baik. Terima kasih baik. sekali lagi atas ya kesempatan ini. Ahlan wa sahlan wa marhaban Habibana Habib Rizik Syihab, hafidhakumullah. Kami berterima kasih atas apa yang telah dilakukan, diupayakan, diperjuangkan, dan disampaikan pada hari ini. Saya tentu secara singkat sangat mendukung penyampaian tentang revolusi akhlak berbasis pada atau berdasar pada dasar negara kita Pancasila. Mantap. Yang pertama, revolusi akhlak bukan perang dan bukan kekerasan, ya, tetapi dia adalah upaya perubahan yang mendasar, yang maksimal dalam hal-hal yang buruk yang ada pada bangsa kita. Tapi saya juga ingin mengingatkan bahwa tentu kita berharap Habibana Habib Rizik Syihab memimpin gerakan revolusi akhlak ini tidak seperti ormas-ormas yang lebih banyak kepada tabligh, tapi di tengah, ya, jalan tengah al-wasatiyah yang juga sering didengungkan oleh Habibana, yakni al-hisbah. Ya, ini jalan tengahnya, amar ma'ruf nahi munkar, dan inilah yang menjadi kekuatan luar biasa dan telah dilakukan puluhan tahun oleh Habibana yang kami harapkan dapat terus dilanjutkan lalu didukung oleh umat, ya. Dan saat ini dengan dialog kita mudah-mudahan dapat melahirkan dukungan dari umat diwakili oleh tokoh-tokohnya dalam tim yang dibagi dua, ada tim kecil, ada tim besar. Anggaplah dialog kita sekarang mewakili umat sebagai tim besar untuk mempersiapkan lebih jauh konsep-konsep dan strategi tentang bagaimana revolusi akhlak yang dibutuhkan oleh negeri dan bangsa kita saat ini. Ya, lalu kemudian ada tim kecil yang benar-benar dapat terus mendampingi Habibana sehingga di dalam memimpin gerakan revolusi akhlak ini benar-benar bisa lebih strategis, lebih jitu, lebih tepat sasaran, ya, kepada isu-isu yang lebih penting, lebih besar, dan menghindarkan hal-hal yang kecil, ya, apalagi hal-hal yang tidak penting seperti peringatan Allah SWT, idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Saya kira itu saja sedikit dari saya ulur-ulur. Dan terakhir sekali adalah sangat perlu dialog-dialog ini dalam waktu dekat, ya,
dan kalau perlu bisa dibagi untuk mengambil berbagai isu-isu penting. Terima kasih. Baik, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang saya katakan, ada yang viral tentang pendekatan evaluatif. Itu pertama kali disampaikan oleh Habibur Rahman. Kami persilahkan, Ustadz Habibur Rahman. Haikal. Ayo Habibur Rahman, kan aneh kan teriak-teriak di kampus di Jakarta Timur buat ente jadi DPR tuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan ya Habibana Habib Rizik Syihab. Selamat bergabung kembali dengan kita rakyat Indonesia di tanah air. Saya tidak membahas apa yang sudah dibahas oleh rekan-rekan sebelumnya. Tentu dialog ini sangat positif ya. Sebagai bangsa, saya tadi mendengarkan ceramah dari Habib Rizik itu seperti mendengar ceramah dari seorang guru besar di kampus, profesor, yang sangat-sangat mencerahkan dan sangat-sangat menyejukkan. Ya, itulah kenapa acara-acara seperti ini penting untuk terus kita laksanakan. Nah, satu hal ya terkait kerumunan-kerumunan kemarin yang sekarang kita lihat ya. Ada proses hukum dan lain sebagainya. Sebagai anggota DPR RI Komisi 3 Komisi Hukum, saya ingin sampaikan bahwa saya sangat menyarankan bahwa persoalan tersebut kita selesaikan dengan dialog yang evaluatif. Kenapa? Ada beberapa alasan. Yang pertama, bahwa kita tidak melihat adanya edukasi dan pencegahan yang maksimal yang dilakukan oleh penyelenggara negara, termasuk kami yang di DPR RI ini ya terhadap kejadian tersebut. Jadi kita semua punya andil, punya salah, termasuk saya ya kan, penyelenggara negara di DPR tidak melakukan pengingatan dan edukasi yang maksimal. Yang kedua ya, kalau terhadap persoalan tersebut dilakukan penegakan hukum, maka akan juga tuntutan kasus-kasus yang kurang lebih sama. Pada akhirnya ya kita hanya akan memenuhi kantor-kantor polisi dengan kasus-kasus yang seperti itu. Menurut filsuf hukum Jeremy Bentham, bahwa hukum yang paling bermanfaat, yang baik itu adalah yang mendatangkan manfaat yang terbesar buat masyarakat. Saya pikir ya yang paling penting adalah kita lakukan dialog yang evaluatif terhadap kasus-kasus seperti itu, sehingga ke depan kita sama-sama bisa mencegah terjadi kerumunan yang membawa mudarat. Demikian dari saya, terima kasih. Terima kasih Habibur Rahman, terima kasih. Iya, sejalan dengan apa yang antum katakan, kami dari HRS Center juga sedang melakukan penelitian apa yang antum sampaikan. Artinya apa? Ini kesalahan kolektif dari mulai paling atas sampai yang paling bawah salah. Jangan dibebankan kepada satu orang. Sebelum kita closing dari Pak Munarman, ada perwakilan juga satu lagi. Terakhir sebelum Pak Munarman adalah Bapak Mardani Alisera. Tafadhol silakan. Kasih Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bahagia sekali hadir di forum yang mulia dan istiqomah ini. Apresiasi untuk 212, wabil khusus untuk Habibana uhibbuka fillah ya Habibi. Walaupun saya belum berjumpa di Indonesia, tapi rindu tetap tersambung. Satu saja, Babi Haikal, everything rise and fall on leadership. Segalanya naik turun karena kepemimpinan. Revolusi akhlak dimulai dari pemimpin. Dan pemimpin tertinggi yang harus memulainya. Karena itu pada kesempatan yang mahal ini, buat semuanya hati-hati memilih pemimpin. 2024 harus betul-betul disiapkan dari sekarang. Mantap. Sebelum 2024, 9 Desember 2020, kita di 270 titik memilih pemimpin. Pilih pemimpin berakhlak, pilih pemimpin beriman. Insya Allah Indonesia menjadi negeri yang baldatun, thayyibatun wa rabbun ghafur. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Closing. Habib Muhsin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah pada saat ini kita berjumpa dalam rangka ulang tahun 212. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah SWT untuk memenangkan perjuangan ini. Amin. Saya ingin menyampaikan bahwa revolusi akhlak ini bisa kita ibaratkan sebagai spiritus yang mengguyur tubuh di terik matahari dan diiringi oleh angin sepoi-sepoi basah. Bagi orang yang badannya sehat, tubuhnya sehat, maka dia akan merasa sejuk. Akan tetapi bagi orang yang korengan dan sakit kulit dan sakit, maka dia akan menjerit. Mudah-mudahan mereka semuanya bisa segera sembuh penyakitnya dengan datangnya revolusi akhlak. Takbir! Takbir! Sallu ala Nabi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terakhir. Closing dari Sekretaris Umum Front Pembela Islam, Bapak Munarman. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama saya ucapkan dan merasa sangat berbahagia karena ini betul-betul reuni yang sublimasi sifatnya. Kenapa? Karena ini gedung salah satu tempat kita, saya katakan tempat kita rapat-rapat awal merancang pergerakan 411 dan 4212. Jadi Sohibul Bait, ya, pimpinan AKL Ustadz Bahtiar Nasir, alhamdulillah, terima kasih. Inilah reuni yang sesungguhnya yang patut menjadi contoh bagi umat di seluruh Indonesia ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ucapkan welcome back imam besar kita, Habib Rizik Syihab. Ya, luar biasa beliau dengan segala keletihannya, beliau dengan segala tenaganya, pikirannya dan pengorbanannya sudah memberikan bimbingan kepada kita semua untuk terus berjalan di rel kebenaran, di jalan Allah, di jalan yang hak. Insya Allah kita akan terus mengikuti arahan dari beliau dalam rangka memperbaiki agama, bangsa dan negara kita semua sebagaimana yang beliau sampaikan di awal tadi. Yang kedua, yang ketiga, saya ingin sampaikan bahwa salah satu pilar dari panjangnya usia negara itu adalah aspek negara hukum. Negara hukum itu haruslah negara hukum yang berkeadilan, bukan negara hukum yang arogan, bukan negara hukum yang berkekuasaan, bukan negara hukum yang mendasarkan diri pada kewenangan undang-undang. Tapi negara hukum yang berkeadilan adalah negara hukum yang memberikan keadilan bagi semua kelompok dan bagi semua golongan. Tidak bisa ada satu kelompok yang karena mengundang maulid, mengajak acara maulid, tapi justru dikriminalisasi. Itu artinya negara hukum sudah mengkriminalisasi acara-acara maulid Nabi di seluruh Indonesia. Dan itu celakanya hanya juga dikenakan kepada acara maulid yang di Petamburan. Ini makin menunjukkan bahwa negara hukum ini bukan negara hukum yang berkeadilan. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak bisa satu orang diuber-uber hasil tes swab dan diminta dipaksa-paksa untuk melakukan tes swab. Sementara seluruh rakyat Indonesia membutuhkan tes swab itu semua karena kita butuh sehat, butuh keluar segera dari pandemi ini. Jadi tidak bisa satu orang diuber-uber untuk dijadikan sampel dan bukan untuk disehatkan tetapi untuk di-COVID-kan. Ini menurut saya paling berbahaya. Ya. Yang ketiga, juga tidak bisa ada sekelompok masyarakat menyerukan kesiapsiagaan dengan menggunakan model panggilan azan sebagaimana yang ada. Tetapi kemudian kelompok masyarakat ini juga sekarang ini sudah
dipanggil-panggil di seluruh kantor polisi di seluruh Indonesia. Ini artinya kriminalisasi terhadap azan dan kriminalisasi terhadap jihad. Jadi makin nampak negara ini mendasarkan dirinya pada negara hukum yang berarogan. Karena itu kita minta stop. Hentikan semua, hentikan segera arogansi kekuasaan dengan memperalat instrumen hukum, dengan memperalat kekuasaan hukum. Tidak layak sebuah negara mengandalkan hukum untuk mematikan aspirasi masyarakatnya dan justru makin membangun ketimpangan-ketimpangan sosial, baik dari segi penegakan hukumnya dan juga dari segi memperkuat struktur ekonomi yang tidak adil. Saya kira inilah tugas kita semua dan insya Allah Habib Rizik kita bisa memimpin pergerakan revolusi akhlak ini dalam rangka memperbaiki agama, bangsa, dan negara kita. Bukan untuk tujuan-tujuan lain. Karena ini adalah untuk kebaikan kita semua. Ini adalah untuk eksistensi NKRI kita semua. Ini adalah untuk semua masyarakat Indonesia, untuk semua warga negara Indonesia. Bukan hanya untuk golongan kita saja. Kita tidak berpikir sektarian pada golongan kita, tetapi kita memikirkan semua bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, dan agama. Saya kira inilah hakikat kita berbangsa dan bernegara. Tidak layak, sekali lagi saya ingin sampaikan, dengan menggunakan instrumen hukum untuk menjerat dan mengkriminalisasi kelompok tertentu. Saya kira demikian dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Ini udah waktunya masuk salat zuhur. Namun ada closing juga di Zoom gitu loh. Biar Zoomnya closing gitu ya. Zoomnya closing. Dan ada seorang yang sering sekali melanjutkan dengan provokator, menobatkan saya dengan beliau yang hadir ini. 2 orang katanya the most dangerous people in Indonesia. Katanya Haikal Hasan dan katanya lagi Said Didu. Apa benar begitu Pak Said Didu? Tentu orang ini yang mengatakan itulah yang provokator sejati gitu ya. Baik, closing dan betul-betul closing. Bapak Said Didu via Zoom, silakan. Masih bergabung Pak Said Didu? Layar? Oh, tidak ditampilkan. Lagi metik buah atau lagi masak biasanya, 2 hal. Yang paling ramai di Twitter Pak Said Didu. Silakan. Silakan, kita mau menjelang waktu zuhur Pak Said Didu. Mohon maaf, tadi baru ya. Silakan. Baru selesai sholat. Saya tidak dengar tadi pertanyaannya. Ya, langsung Pak Said Didu komentar dari revolusi akhlak yang disampaikan Habib Rizik. Saya melihat bahwa sebenarnya apa yang disampaikan oleh Habib tadi sangat gamblang, tapi saya sih berharap ada 2 hal yang perlu dilakukan untuk perbaikan negeri ini adalah, satu adalah revolusi akhlak dalam praktiknya, berhentilah para pemimpin berbohong. Itu pertama. Karena sumber kerusakan negeri ini saya pikir karena ketidakjujuran pemimpin. Yang kedua adalah saya berharap bahwa kejujuran para politisi untuk berhenti, untuk segera meruntuhkan oligarki kekuasaan. Oligarki kekuasaan inilah yang menyebar menjadi virus lebih berbahaya daripada virus corona. Virus ini yang menyebabkan korupsi di mana-mana, ketidakadilan tidak bisa diwujudkan karena oligarki kekuasaan sedang berlangsung. Dan yang terakhir saya pikir adalah yang seperti dikatakan tadi adalah politik harus diperbaiki untuk memotong dinasti kekuasaan berlanjut negeri ini. Jadi saya ulangi, memperbaiki negeri ini dalam segala aspek ada 3 hal menurut saya dalam praktek yang disampaikan oleh Habib Rizik tadi adalah yang sederhana saja, pemimpin berhentilah berbohong. Mari bersatu menggunakan kejujuran untuk meruntuhkan oligarki kekuasaan, untuk memotong semua korupsi dan lain-lain. Yang ketiga adalah mari kita
semua bersatu untuk memberikan persaingan sehat kepada seluruh warga negara lewat menghentikan dinasti kekuasaan. Itu saja Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Said Didu. Dan akhir dari semua ini adalah ucapan penutup terima kasih dari yang mulia kami hormati, kami sanjung Habibana Habib Muhammad Rizik Syihab. Tafadhal Habibana, silahkan untuk penutup closing. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa pertemuan hari ini. Apa yang disampaikan oleh para habaib, para ulama, para tokoh, insya Allah itu menjadi penyampaian yang representatif, mewakili daripada aspirasi rakyat dan bangsa Indonesia. Nah, mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik. Mari sama-sama kita membangun, yaitu dialog. Mari sama-sama kita gelorakan revolusi akhlak di 3 level. Sebagaimana tadi juga disinggung oleh Dr. Hidayat Nur Wahid. Level pertama adalah level individu perorangan. Mari kita hijrah dari sifat-sifat yang tidak baik kepada sifat-sifat yang baik. Yang kedua level keluarga. Nah, bagaimana kita bimbing keluarga kita agar berakhlak mulia. Dan level ketiga adalah level negara, level sistem. Nah, kita harus perbaiki semua sistem yang ada ini dengan revolusi akhlak, dengan perubahan yang cepat, perubahan ke arah yang lebih baik. Insya Allah, Allah akan memberkahi. Terima kasih kepada Bapak Haikal, terima kasih kepada semua habaib, para ulama, para tokoh, jazakumullahu khairul jaza, dan terima kasih kepada seluruh bangsa Indonesia yang telah ikut menyaksikan daripada dialog ini. Dan insya Allah dialog semacam ini akan lebih diintensifkan, akan lebih diperbanyak frekuensinya, karena dengan dialog semacam ini kita bisa sharing informasi, kita bisa saling menasehati dengan sabar dan dengan ketakwaan. Itu saja yang saya sampaikan. Akhirnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelancaran, kesuksesan dan keberkahan daripada berjalannya acara ini. Dan jangan lupa setiap sholat, setiap pada sholat doa, mohon kepada Allah agar revolusi akhlak ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoinya, serta berdoa kepada Allah agar Indonesia menjadi negara yang bermartabat, negara yang berkah, menjadi negara baldah thayyibah. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan wabah corona segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sallimna wa sallimil muslimin warfa'na wa an jami'il muslimin. Amin ya Allah. Wabah wal bala wal amrad wal asqa wal faidan wal saylan wal burkan wal zilzal wal fitan. Ma dhahara minha wa ma batan. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma la faraja illa farajuk wa la lutfa illa lutfuk. Fafarrij anna kull hammin wa ghammin karbin warfa'anna hadhihi al-mihnata wal baliyah fatfaha bi yadika al-qawiyyah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rzuqna nasran aziza wa fathan mubinan qariba wa imaman adila wa baladan aminan mubaraka wa rizqan wasi'an katsiran thayyiban mubarakan fih birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Taqabbal ya karim. Terima kasih. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah akhir dari semuanya. Terima kasih sekali lagi kepada Ustadz Bakhtiar Nasir dan AKL dengan semua fasilitasnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan jangan lupa teman-teman yang belum memberikan sambutan, tolong berikan sambutan dan tanggapan atas apa yang Habibana sampaikan. Ini akan kita tulis dalam sebuah buku dan akan kita bagikan kembali. Terima kasih dari host. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.